Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan ada di antara hamba-hambaku yang mereka mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuh, dan apabila aku sudah mencintai seorang hamba, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Maka aku adalah pendengarannya yang dia dengar. Ketika aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku adalah pendengarannya yang dia dengar, aku adalah penglihatannya yang dia lihat. Aku adalah kedua tangannya yang dia pukulkan. Aku adalah kedua kakinya yang dia langkahkan. Bukan artinya manunggaling kauloning Gusti. Manunggal kaulo ning Gusti. Aqidah hululiyah tidak demikian. Tetapi ayyuwaffiquhu lima yasma'u bih wa yuwaffiquhu lima yubsiru bih wa yusaddid batshah wa yusaddid khutah. Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada pendengarannya, tidak dia dengar kecuali yang baik-baik. Allah persulit dia untuk mendengar yang mungkar dan yang maksiat. Allah persulit dia untuk melihat yang mungkar, yang maksiat. Allah permudah dia untuk melihat yang baik-baik. Allah beri taufik kepada kedua tangannya untuk melakukan yang baik-baik. Dan Allah persulit dia untuk melakukan yang mungkarat. Dan tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali ke tempat-tempat yang baik. Allah persulit dia untuk mendatangi tempat-tempat maksiat. Ini apabila Allah sudah mencintai seorang hamba. Allah menjadikan dia sebagai walinya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di surat Yunus Allah mendefinisikan siapa walinya. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah. Fakullu mu'minin taqi wali min awliyaillah. Maka setiap mukmin yang dia bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali dari wali-wali Allah. Walhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu wasiat ringkas yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Masih tercakup dalam kitab Majmu' al-Fatawa yang disusun oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Qasim. Majmu' al-Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, jilid ke-10 halaman 653 sampai 665. Nah, nanti bisa dilihat tulisan yang kita baca ini ada di kitab Majmu' al-Fatawa di Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jilid ke-10 halaman 653 sampai 665. Nah, hanya berapa lembar nih?
hanya 13 lembar. Taib. Wasiat ringkas yang banyak para ulama telah mengkajinya seperti Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah dan para masyayikh lain. Mereka telah membahas wasiat ringkas Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini. Nah, siapa nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Nama kunyah. Nah, silakan. Fadhal. Yang mau menjawab Febri Abul Abbas. Nah, wa ismuhu Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam Ibn Taimiyah. Taimiyah ini nisbat ke nenek ya, nenek yang kelima jauh dari Syekhul Islam. Nisbatnya ke ibu, nisbatnya ke nenek. Karena memang dari keluarga besar Syekhul Islam kenal dengan Ibn Taimiyah juga. Kalau misalnya nanti dapat tulisan Majd Ibn Taimiyah, maksudnya siapa? Sang kakek. Ya, beliau mempunyai kitab namanya Al-Muntaqo. Al-Muntaqo ada punya Ibnu Jarud, kayak Muwatta. Muwatta itu bukan hanya punya Imam Malik, banyak Muwatta itu. Musannaf, ada Musannaf Abdul Razak, ada Musannaf Ibn Abi Syaibah. Dan demikian pula Al-Muntaqo bukan hanya punya Ibn Jarud, ada Muntaqo Majd Ibn Taimiyah. Maksudnya adalah kakek dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, sedangkan nama beliau adalah Ahmad. Ahmad Ibn Abdul Halim. Ibn Abdul Halim Ibn Abdus Salam. Kunyah beliau adalah Abul Abbas. Taib. Kita baca. Soal Abil Qasim Al-Maghribi. Pertanyaan dari seorang ulama yang bernama Abul Qasim Al-Maghribi. Beliau ini rohal. Apa itu rohal? Seorang alim yang semangat dalam melakukan rihlah dalam thalabul ilm. Ya. Jadi setelah seorang thalibul ilm dia mengambil ilmu dari ulama negerinya, dari ulama kampungnya, dari ulama daerahnya, mereka melanjutkan thalabul ilm ke negeri-negeri yang lain, rihlah, melakukan safar. Safar untuk thalabul ilm. Ini tidak hanya dilakukan oleh para ulama, bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau pun melakukan rihlah, belajar kepada siapa? Kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau ditanya oleh salah seorang Bani Israel, man a'lamu ahlil ard? Siapa orang yang paling berilmu di dunia ini? Kata Nabi Musa, ana, aku. Langsung Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, iti abdana Khadiran fa innahu a'lamu mink. Datangi hambaku Khadir yang dia lebih berilmu daripada engkau wahai Musa. Berjalan kaki berhari-hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam safar untuk mencari sang guru Nabi Khidir, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana thalabul ilmnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Nabi Khidir di surat apa? Di surat Al-Kahfi. Berapa ilmu yang didapat oleh Nabi Musa dari Nabi Khidir? Hanya 3 ilmu. Apa kata Rasulullah? Wadidna anna Musa sabar. Andaikan Nabi Musa bersabar terhadap Nabi Khidir, maka akan mendapatkan ilmu lebih banyak. Kisah panjang lebar disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya.
Ya, nanti dibaca di dalam Sahih Al-Bukhari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Di situ ada tambahan selain yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Nah, kita ini hanya membenarkan apa yang datang dari Al-Quran dan hadis saja untuk cerita, kisah, berita yang datang dari Bani Israel. Sedangkan yang tidak datang dari Al-Quran atau yang tidak sahih dari hadis Nabi SAW, apa yang harus kita lakukan? La tusaddiquha wa la tukadzibuha. Jangan kalian benarkan, jangan pula kalian dustakan. Kecuali mengandung celaan kepada Nabi, boleh langsung didustakan. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tusaddiquha wa la tukadzibuha. Jangan kalian benarkan, jangan pula kalian dustakan. Karena itu, jangan dasar seorang ayah menamakan putranya Habil karena salah satu putra Adam yang diterima kurbannya adalah Habil namanya. Penamaan Habil dan Qabil itu tidak datang dari Al-Quran, tidak pula datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangnya hanya dari mana? Kisah Bani Israel atau Israiliyat. Apa yang harus kita lakukan? La tusaddiquha wa la tukadzibuha. Kalau kita namakan putra kita dengan nama Habil, berarti kita telah membenarkan cerita Bani Israel tersebut, ya enggak? Demikian pula Bilqis. Demikian pula Israel. Dengan demikian pula Zulaikha. Itu cerita-cerita Bani Israel, penamaan tersebut. La tusaddiquha wala tukadzibuha. Jazakallahu khair Aba Agdah. Nah, jadi ini kaidah untuk berita, kisah, cerita yang datang dari Bani Israel. Ya, tidak kita benarkan, tidak pula kita dustakan, anggap hambar. Ya, anggap hambar. Kecuali yang itu datang dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan di antara kisah rihlah para sahabat adalah ada salah seorang sahabat di Mekah baru nikah berapa hari, 2 hari atau 3 hari, tiba-tiba datang seorang budak hitam dan berkata, inni qad arda'tukuma. Dulu waktu kalian masih balita, masih bayi, aku pernah menyusui kalian berdua. Kalian itu saudara sesusuan. Apa kata Rasulullah? Tahrumu minar radha'ah kama yahrumu minan nasab. Diharamkan dalam persusuan sebagaimana diharamkan dalam nasab. Dalam persusuan ada ibu susu, ada paman, ada bibi, ada adik sesusuan. Ya, ada kakek sesusuan, sama dengan nasab. Sama dengan nasab. Nah, kalau seandainya aku yang menyusui kalian berdua, berarti kalian ini saudara sesusuan. Ditempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah untuk satu pertanyaan. Demikian rihlah untuk talabul ilm, dan itu ibadah. Mengeluarkan uang, mengeluarkan keringat, berdebu, ya. Kemudian melangkahkan kaki beribu kilometer untuk mendapatkan ilmu agama di dalam Islam, itulah ibadah. 400 kilometer ditempuh untuk satu pertanyaan. Ya Rasulullah, aku baru nikah, tiba-tiba ada seorang wanita budak, wanita hitam, seorang budak, dia mengatakan, aku sudah menyusui kalian berdua ketika kalian masih bayi. Apa kata Rasulullah SAW? Kaifa wa qad qil. Kaifa wa qad qil. Hanya 4 kosakata cuman. Jawaban Rasulullah. Gimana lagi? Dia udah bilang.
Gimana lagi? Dia udah bilang, pisah kalian. Kalau enggak nanti anak-anaknya namanya auladu syubhah. Ada anak-anak syar'i namanya, ada anak syubhat, ada anak zina dalam ilmu fikih. Ada anak syar'i yang dari nikah syar'i, ada anak syubhat. Ini kalau terus nikah nih, anak-anaknya anak syubhat nih. Taib. Kemudian kalau seandainya, jelas, yang ketiga adalah anak zina yang lahir di luar nikah. Taib. Nah, jadi harus punya semangat ya untuk thalabul ilm, untuk rihlah, belajar, bersimpuh di depan para ulama sepuh sekarang ini banyak di Arab Saudi. Bahkan ulama-ulama Yaman saja mereka sampai berkata, andaikan kami dimudahkan untuk kembali belajar, bersimpuh di depan para ulama di Arab Saudi, para sepuh. Nah, kita baca pertanyaan Abul Qasim. Nah, nanti kita lihat beliau ini seorang rohal, atau rohalnya orang yang banyak rihlah ya. Dari pertanyaannya terlihat. Yatafaddalu Syekhul Imam baqiyatus salaf wa qudwatul khalaf. Teruntuk maha guru al-imam ya. Seseorang atau seorang alim tidak dikatakan imam kecuali banyak yang mengikutinya. Ya, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, itu bisa diitlakkan kepada mereka apa? Imam. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala sekalipun itu diperselisihkan di antara para ulama apakah diitlakkan kepada beliau imam atau tidak. Jelas insyaallah ya. Baqiyatus salaf, dari kalangan salaf yang tersisa. Dari kalangan ulama salaf yang tersisa. Jangankan di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di zaman para tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya ahla sunnah taraffaqu fa innakum aqallun nas. Wahai ahlu sunnah, saling berlemah lembutlah kalian, karena kalian itu orang yang paling sedikit jumlahnya. Ahlu sunnah itu dari zaman ke zaman sedikit. Jadi berlemah lembutlah. Itu di zaman Hasan Al-Basri, masih di zaman tabi'in. Zaman Syekhul Islam tahun 700-an Hijriah. Apalagi di zaman kita sekarang. Taraffaqu fa innakum aqallun nas. Ya ahla sunnah, berlemah lembutlah kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit. Wa qudwatul khalaf. Qudwatul khalaf, panutan para ulama-ulama yang setelahnya. A'lam man laqitu bi biladil masyriq wal maghrib. Seorang guru, maha guru, yang paling berilmu yang aku temui dari timur ke baratnya. Subhanallah. Nah, di sini kita tahu bahwasanya Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu taala, beliau suka melakukan rihlah dari timur ke barat. Kenapa enggak dari utara ke selatan? Ada yang bisa jawab? Ini kalau ada hadiah nak kasih nih. Kalau enggak minum aja deh. Fadhal. Kenapa dibilangnya dari timur ke barat? Kenapa enggak dari utara ke selatan? Ada bahasa Arab utara dan selatan, ya enggak? Apa bahasa Arabnya utara? Bahasa Arabnya utara apa? Hah? Shimal. Apa bahasa Arabnya selatan? Janub. Bahasa Arabnya barat? Maghrib. Bahasa Arabnya timur? Masyriq. Atau syarqi, atau gharbi. Nah, kenapa yang disebutkan di sini oleh Abul Qasim dari timur ke barat, enggak dari utara ke selatan? Fadhal. Ini pertanyaannya memang berat.
Naam. Tafadhal ya Aba. Tafadhal ya Aba Uwais. Karena Islam itu Allah sebar dari timur ke barat, enggak dari utara ke selatan. Hadis Nabi SAW, Innallaha zawa liyal ard masyariqaha wa magharibaha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepadaku bumi ini dari timur ke baratnya. Wa sayablughu mulka ummati, dan akan mencapai kekuasaan umatku mazuwiyali minha, apa yang diperlihatkan kepadaku dari timur ke baratnya. Ya enggak? Kekuasaan Islam dari timur ke barat sekarang ini. Ya, bukan dari utara ke selatan. Coba dari Uzbekistan, dulu Uni Soviet. Ya. Itu negeri Bukhara, Turmud di situ. Kemudian Bukhara di situ, ada Roy, ada Maru, ada Nasa. Roy, orang yang dari negeri Roy, apa nisbatnya? Apa nisbatnya? Ar-Razi. Orang dari negeri Maru, apa nisbatnya? Al-Marwazi. Itu dari negeri situ. Masih daerah negeri di belakang sungai. Namanya negeri para ulama. Ya. Sekarang Iran itu sampai sekarang menjadi kuburan para ulama. Ya. Sampai ke Maroko. Sampai ke Andalus, Asbania. Sampai ke Spanyol. Sampai Afrika. Coba melintang dari timur ke barat. Ya, kata Rasulullah SAW diulangi lagi, Innallaha zawaliyal ard masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku bumi ini dari timur ke baratnya. Wa sayablughu mulku ummati. Dan kekuasaan atau kerajaan umatku akan mencapai apa yang Allah perlihatkan kepadaku. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan beliau, Abul Qasim, beliau dari masyriq, dari ujung timur negeri ulama sampai ujung barat negeri ulama beliau datangi. Dulu Andalus, Asbania, Spanyol, ya, negeri para ulama. Sampai tahun berapa ya? 400-an Hijriah kalau enggak salah. Kemudian dibantai kaum muslimin habis-habisan di sana, dan yang menyingkap kejahatan kerajaan Spanyol pada saat itu siapa? Napoleon Bonaparte. Yang menyingkap kejahatan kerajaan pada saat itu adalah Napoleon Bonaparte. Jadi berapa ratus tahun itu kaum muslimin dihinakan di Spanyol. Kalau di negeri Islam ada munafik. Apa itu munafik? Menyembunyikan kekufuran, memperlihatkan keislaman. Kalau di Andalus, kalau di Spanyol, ada lawan dari munafik. Menyembunyikan keislaman, memperlihatkan kekristenan. Ya. Nanti bisa dibaca Tarikh Maghrib namanya, sejarah Maghrib. Maghrib itu dari Libya. Sekarang Libya, Tunisia, Jazair, Maroko, Mauritania, sampai ke atas Andalus, Asbania, itu adalah Maghrib. Dulu daerah Maghrib namanya. Nah, dari yang dilalui oleh Abul Qasim Al-Maghrib, dari para ulamanya, yang paling berilmunya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan beliau tanyakan kepada Syekhul Islam, yaitu Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibn Taimiyah, bi ayyusini bima yakunu fihi salahu dini wa dunyai, wa yurshidani ila kitabin yakunu alaihi i'timadi fi ilmi al-hadith, wa kadzalika fi ghairihi min al-ulumi syar'iyyah, wa yunabbihani ala afdalil a'mali salihati ba'da al-wajibat, wa yubayyana li arjahil makasib. Arjahal makasib kullu dhalika ala qasdil ima wal ikhtisar wallahu ta'ala yahfaduh
Wassalamul karimu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata beliau, tolong wasiatkan kepadaku wahai Syekhul Islam, wasiat yang itu bisa menjadi baik dunia dan agamaku. Wasiat agar baik agamanya, agar baik dunianya. Yang pertama, minta wasiat. Yang kedua, wa yursyidani ila kitab, dan tolong tunjukkan kepadaku satu kitab yang menjadi pegangan untukku dalam ilmu hadis atau ilmu-ilmu syariat lainnya. Mau itu bidang akidah, atau bidang ibadah, atau bidang muamalah, atau itu akhlak. Hanya 4 ini yang kita ambil dari Nabi SAW. Hanya 4 ini yang kita ambil dari Nabi SAW. Al-aqidah, wal-ibadah, wal-muamalah, wal-akhlak. Ya. Nah apa? Tolong tunjukkan kepadaku kitab yang menjadi pegangan dalam ilmu hadis juga dalam ilmu-ilmu syariat. Syariat ini umum ya, yang mencakup 4 hal ini. Nah, wa yunabbihani ala afdalil a'mali shalihah ba'dal wajibat, dan tolong sampaikan kepadaku apa sih amal soleh yang paling afdal setelah al-wajibat, setelah amalan-amalan wajib. Nah, berarti amalan sunnah yang paling afdal kan? Yang keempat, wa yubayyana li arjahal makasib, dan tolong juga jelaskan kepadaku mata pencaharian apa yang paling baik. Wah, ini semua kita perlu nih ya. Ada yang bisa nyebutin 4 pertanyaan? Ada yang ingat? Tertulis Pak. Yang pertama apa Pak? Nah, agama dan dunia. Tolong wasiatkan kepadaku agar agama dan duniaku baik. Yang pertama. Yang kedua? Masya Allah. Yang kedua, tolong tunjukkan kepadaku kitab pegangan. Kalau dulu waktu anak SMP ada buku pintar namanya. Masih ada buku pintar sekarang? Ya. Nah, tolong yang buku tersebut menjadi buku peganganku untuk semua hal dalam hal agama. Mau itu akidah, atau ibadah, atau muamalah, atau akhlak. Enggak lebih dari 4 ini yang kita ambil dari Nabi. Coba. Dan ini adalah ringkasan para ulama yang mereka sebut. Yang ketiga. Nah, kemudian tolong tunjukkan kepadaku amal soleh apa yang paling afdol setelah al-wajibat, setelah amalan-amalan wajib untuk dikejar nih. Ya, untuk diamalkan. Nah, yang keempat, mata pencaharian apa yang paling baik? Perlu enggak kita semua yang 4 ini? Perlu ya. Kita baca. Wa kullu dzalika ala qasdil ima'i wal ikhtisar. Kemudian beliau melanjutkan, tapi mohon maaf nih Syekh nih. Ini ringkas aja, jangan panjang lebar. Ima, isyarat-isyarat aja. Ya, kata Abul Qasim Al-Maghribi, ala qasdil ima wal ikhtisar. Ima hanya isyarat, ikhtisar ringkas saja, enggak usah panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajab, kemudian beliau menjawab, alhamdulillahirabbil alamin. Ammal wasiyatu fama a'lam wasiyatan anfa' min wasiyatillahi wa rasulihi liman aqalaha wattaba'aha. Qala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kemudian beliau menjawab pertanyaan pertama tentang wasiat. Aku tidak tahu di sana ada wasiat yang paling manfaat. Ada wasiat yang lebih manfaat, yang lebih afdal daripada wasiat Allah dan Rasulnya. Gak ada. Ya. Jadi wasiat Allah dan wasiat Rasulnya yang paling afdal. Apa itu? Surat
An-Nisa ayat 131. PR nih ya, dihafal semuanya. Dihafal oleh semua insya Allah. Nanti kalau ada yang minta nasihat ke antum, adikkah itu, keponakankah itu, atau kita mau menasehati anak kita, dia mau pergi thalabul ilm nih, atau dia mau pergi bekerja, dia mau pergi belajar, dia mau pergi silaturahim atau mudik, kita wasiatkan dia. Dan wasiat terbaik adalah di surat An-Nisa ayat 131. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian. Siapa itu ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Yang diberikan kitab Taurat kepada mereka, pengikut Nabi Musa, yang diberikan kitab Injil kepada mereka, pengikut Nabi Isa. Di dalam Taurat dan di dalam Injil perintah dari Allah untuk mereka bertakwa. Wa iyyakum, dan aku wasiatkan kepada kalian wahai umat Muhammad agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi apa wasiat Allah yang pertama? Takwa Allah. Wasiat yang paling puncak adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Apa sih takwa? Takwa adalah ittikhadul wiqayah min adzabillah. Mengambil tameng atau benteng dari azab Allah. Bagaimana seorang hamba dia tidak diazab oleh Allah? Caranya gimana? Para ulama kemudian memudahkanlah definisi takwa itu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mahfum insyaallah. Seseorang tidak akan diazab oleh Allah kalau seandainya dia jalankan perintah Allah dan dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak menjalankan perintah Allah, yang tidak menjauhi larangan Allah, dia tidak mengambil benteng dari azab Allah. Itu makna takwa secara bahasa, ittikhadul wiqayah min adzabillah. Mengambil tameng atau benteng dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Hanya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia mengerjakan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah perintah, itulah maksiat. Enggak lebih dari 2 maksiat itu. Maksiat itu adalah meninggalkan apa yang Allah perintah dan mengerjakan apa yang Allah larang. Itu maksiat. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku mereka semua akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu fama ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang dia taat kepadaku, jalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dia yang akan masuk surga. Dan siapa yang memaksiatiku, mendatangi apa yang dilarang, meninggalkan apa yang diperintah, dia yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini wasiat Allah kepada ahlul kitab dan kepada umat Nabi Muhammad ini untuk bertakwa kepada Allah. Karena surga Allah itu hanya untuk orang yang bertakwa saja. U'iddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang Allah persiapkan hanya untuk orang yang bertakwa saja. Kemudian amal ibadah Allah hanya terima dari orang yang bertakwa saja. Kalau belum sampai tingkatan takwa enggak akan Allah terima. Enggak akan Allah terima. Tadi salah satu putra Adam, yang satu enggak diterima kurbannya, yang satu diterima. Apa sebabnya?
Disebutkan di surat apa ini? Kisah ini? Di surat Al-Maidah. Nah, di surat Al-Maidah kisah dua putra Adam. Ya, yang satu diterima, yang satu enggak. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Karena itu mereka para ulama mengatakan, andaikan aku tahu Allah menerima amal ibadahku atau satu kali sujudku, aku berharap mati pada saat itu juga. Andaikan aku tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menerima satu kali sujudku, aku berharap mati pada saat itu juga. Berarti Allah sudah golongkan dia dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa. Jelasin insyaallah. Wa wasan nabiyyu hizbus syaitan. Iya kan? Dan rasulnya. Wajib bagi kita untuk membenci siapa yang dibenci oleh Allah dan rasulnya. Enggak boleh kita untuk mencintai yang dibenci oleh Allah, membenci yang dicintai oleh Allah. Ini dia menolak syariat namanya, menolak hukum namanya. Ya. Abu Lahab misalnya. Jangan dicela Abu Lahab, dia kan paman Nabi. Boleh enggak bilang kayak gitu? Dia kan paman Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat Abu Lahab. Enggak boleh kemudian, jangan gitu ya Allah. Dia kan paman Nabi, enggak boleh. Ya. Paman Nabi satu lagi nih, Abu Thalib misalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahwanu ahlin nari adzaban yauma ahwanu ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Thalib yanta'ilu bina'laini min nar yaghli minhuma dimaghuh. Kana fi dahdakhin minan nar, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seringan-ringan azab yang Allah timpakan kepada penghuni neraka adalah kepada Abu Thalib. Siapa Abu Thalib ini? Paman Nabi SAW, paman kandung. Kalau Abu Lahab, paman seayah. Kenapa Rasulullah SAW diwasiatkan oleh Abdul Muttalib, diasuh oleh Abu Thalib? Kenapa enggak ke Abu Lahab? Kenapa tidak oleh Abbas bin Abdul Muttalib? Ya. Karena Abu Thalib adalah paman kandung Nabi. Maksudnya Abu Thalib dengan Abdullah, ayah Rasulullah SAW itu saudara kandung, seibu seayah. Selebihnya seayah. Mengasuh Nabi SAW dari umur 8 tahun, dibela bahkan dakwah Nabi, yang dinikahkan Rasulullah SAW dengan Khadijah, kemudian dibela dakwah Nabi SAW. Rasulullah SAW masih memohon ampun untuk Abu Thalib walaupun setelah mati. La astaghfiranna laka ma lam unha ank. Aku benar-benar akan terus memohonkan ampun untukmu wahai Abu Thalib selama aku belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ayat di surat At-Taubah, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepantasnya bagi nabi dan orang beriman siapapun untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik sekalipun mereka kerabat mereka setelah jelas mereka adalah penghuni jahim. Tapi Rasulullah SAW tetap mengupayakan syafaat. Ini syafaat khusus untuk Abu Thalib, untuk orang kafir. Nggak ada lagi yang bisa. Nabi Ibrahim hanya dicegah oleh Allah ketika meminta ampun untuk sang ayah. Dan tidak dikasih syafaat untuk Azar. Siapa tadi Azar? Ayah Nabi Ibrahim. Di surat apa Allah sebut? Di surat apa Allah sebut? Mas Agung? Di surat Al-An'am.
Nggak apa-apa ditulis, nanti dicek benar nggak di surat Al-An'am ada nama ayah Nabi Ibrahim yang namanya Azar. Namanya Azar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan seringan-ringan azab yang Allah timpakan adalah kepada Abu Talib, diberi sandal yang terbuat dari api yang membuat mendidih otaknya. Dia berada di permukaan neraka. Kalaulah bukan karena syafaatku, maka dia berada di kerak neraka. Yang di kerak neraka itu siapa? Di surat An-Nisa ya, Fiddarkil asfali minan nar. Siapa? Yang berada di kerak neraka orang al-munafiqun. Orang munafik. Orang munafik, munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi yang meyakini atau yang dia membenci Nabi, membenci syariat Islam, membenci Quran, membenci hukum Islam. Dia tidak mampu menampakkan kebenciannya terang-terangan. Pakai topeng muslim. Itu namanya munafik i'tiqadi. Ada di zaman Nabi. Dikepalai oleh siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nah, ini nggak apa-apa ya. Ini faidah juga. Antum tulis juga nggak apa-apa nih. Ini maksudnya nggak di semua kitab itu ada. Antum baca di Fathul Bari pun susah juga nyarinya. Nah di kitab Fathul Bari Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan Ubay itu nama ayah dari Abdullah. Sedangkan Salul itu nama ibu dari Abdullah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Bukan Salul itu nama kakek Abdullah ini. Jelas ini insya Allah ya. Baik. Itu namanya munafik i'tiqadi. Yang kata Allah Subhanahu wa taala fi darkil asfali minan nar, mereka itu di kerak neraka sejajar dengan orang musyrik. Bukan orang musyrik itu lebih atas daripada orang munafik. Enggak. Mana dalilnya tadi? Siapa yang bisa? Karena nggak ada hadiahnya nih, cuman air minum aja hadiahnya nggak apa-apa ya. Ada yang bisa sebutkan dalilnya? Jadi setara, sejajar nih orang musyrik, orang kafir, orang munafik i'tiqadi. Nifak itu ada dua kan? Ada nifak amali, ada nifak apa? I'tiqadi. Kemunafikan itu ada dua. Ada kemunafikan hati, keyakinan, betul-betul dia memerangi Islam, membenci Nabi SAW, meremehkan Nabi, mencela Nabi, ya mencela Al-Quran, mencela hukum Al-Quran. Kemudian dia bertopeng dengan topeng muslim karena dia nggak mampu untuk menunjukkan kemunafikan dia. Sedikit faidah saja, ya ini anak kayak gini nih kalau ngajar nih, jadi kadang kesana kesini nih ya, nggak apa-apa. Di Mekah selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah 13 tahun, ada orang munafik nggak di sana? Nggak ada orang munafik di sana. Munafik itu hanya ada di mana? Di Madinah. Dan terutama setelah perang Badr, ini kata Syekh Muhammad ibn Saleh bin Utsaimin rahimahullahu taala, dan ucapan dari Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu taala. Di Mekah nggak ada orang yang benci Islam, dia tampakkan kebenciannya, dia ludahi kaum muslimin, dia pukuli kaum muslimin, dia bunuh kaum muslimin, Sumayyah lah, Yasir lah, dibunuh oleh mereka orang-orang kufar. Rasulullah sedang sujud, dilempari punggung Rasulullah dengan isi perut unta. Kan kayak gitu. Gak ada mereka segan-segan, malu-malu, takut-takut untuk mencela Nabi, untuk mencela kaum muslimin. Gak ada takut-takut. Nah ketika di Madinah, kaum muslimun mendominasi, 80 orang munafik gak mampu memperlihatkan kebencian mereka kepada Nabi. Maka mereka berpura-pura masuk Islam, dan meyakini kekufuran terhadap Islam. Jelas ini insyaallah. Nah ini namanya munafik i'tiqadi. Atau nama lainnya adalah zindiq. Nama lainnya zindiq. Apa zindiq? Munafik i'tiqadi. Kalau udah zindiq, udah kafir udah, kayak gitu maksudnya. Gitu ya. Ada nifak amali. Nifak amali itu yang bikin dia berbicara bohong. Muslim kalau ngomong bohong, bercanda bohong, cerita-cerita bohong. Ya. Dia kalau jadi perawi hadis, dia ini muttahamun bil kadzib ini. Ya.
Orang yang suka bercanda bohong, kalau ngomong bohong, itu dalam perawi hadis itu mutahamun bil kadzib. Jangan harap dia diterima riwayatnya ketika di zaman periwayatan hadis. Orang yang meriwayatkan hadis tidak pernah berbohong sedikit pun. Ini berbohong bukan atas nama Nabi ini. Berbohong dengan ucapan-ucapan, bercanda kayak itu nggak pernah mereka. Al-adalah, kebaikan dalam agama mereka. Ya. Ini sifat orang munafik. Wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan, wa idza khasama fajar. Kalau berjanji dia menyelisihi, kalau dikasih amanah dia berkhianat, kalau seandainya dia berselisih dia meledak. Fajar artinya itu meledak. Kalau di arti letter lekannya. Atau dia berbuat curang, atau dia buat heboh. Itu sifat orang munafik itu. Yang seharusnya kalau seandainya ada khilaf, ada fitnah, dia menenangkan dunia, jangan dia bangunkan dunia. Ya, yuqimud dunya walam yuqidha. Itu istilahnya. Baik. Nah ini ya, Mu'adz ibn Jabal beliau dicintai oleh Nabi SAW. Wa kana yurdifuhu wara'ah, kata Syekhul Islam. Pernah juga Mu'adz ibn Jabal dibonceng oleh Rasulullah SAW. Menunggangi himar, menunggangi keledai. Ya, jadi kalau bukan Rasulullah naik himar. Himar itu mungkin kendaraan yang paling apa ya? Yang paling kurang lah ya. Kalau sekarang kan ada motor besar, ada motor sedang, ada motor kecil, ada motor kurus lah gitu. Nah seorang muslim dia nggak boleh gengsian. Kalau nggak pakai mobil ini, kalau nggak pakai motor ini, jangan, itu nggak benar itu. Ini Rasulullah SAW. Rasulullah jangan merasa lebih baik dari Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW pakai himar, keledai, nggak boleh dimakan dagingnya tuh. Dan simbol kedunguan di dalam Islam, di dalam Al-Quran adalah himar. Suara yang paling jelek, angkarul aswat, adalah himar. Amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan Allah ubah kepalanya dengan kepala keledai? Saking bodohnya orang tersebut. Mana mungkin dia bisa mendahului imamnya enggak? Allah jadikan lambang kedunguan dengan apa? Himar. Umar bin Khattab ketika masuk Palestina, ketika masuk ke Masjidil Aqsa, itu pakai himar juga. Pakai keledai juga. Kata Abu Ubaidah ibn Jarrah, ya Amirul Mukminin, bagusnya pakai birzon, jangan pakai himar. Tahu birzon? Birzon itu adalah kuda yang jalannya nggak pernah tungkul. Ada kuda kan jalannya tungkul, ada kan? Ini mah nggak pernah tungkul dia, membusung dadanya. Itu namanya birzon. Ya Amirul Mukminin, andaikan engkau mengendarai birzon, kemudian pakai baju bagus. Ini baju satu kain ada 12 tambalan. Umar bin Khattab cuma punya 2 baju. Baju yang dipakai musim panas dan baju yang dipakai musim dingin. Hanya 2 baju Umar bin Khattab. Satu helai bajunya mempunyai 12 tambalan. Malu kita kan? Sama Umar bin Khattab. Masih ngeluh ini, ngeluh nggak ada baju. Ada 5 baju di lemari. Ya. Umar bin Khattab cuma ada 2 baju. Tebal sedikit, dipakai di musim dingin. Yang tipis sedikit, nah itu dipakai di musim panas. Masuk ke Palestina, pakai baju yang apa namanya nih? Tambalan, ada 4, ada 12. Apa kata Abu Ubaidah? Andai kan kau pakai baju bagus. Ini orang-orang Romawi pada ngeliatin nih. Apa kata Umar bin Khattab itu? Di surat Ali Imran, jangan kalian merasa hina wahai mukmin. Jangan kalian bersedih wahai mukmin. Kalian itu jauh lebih agung, lebih mulia.
andaikan kalian beriman. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang mencari kemuliaan, maka milik Allah kemuliaan itu seluruhnya. Ya. Jangan hina, jangan kecil karena muslim. Enggak, ada orang malu memperlihatkan keislamannya. Ada orang minder, ada orang takut, sampai dia takut sampai keluar kerja. Keluar dia dari kerja. Ya, jangan sampai dia apa? Malu memperlihatkan keislamannya. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang muslim adalah al-Islam, adalah al-iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhib ayyura atharu ni'amihi 'alal 'abd." Sesungguhnya Allah menginginkan terlihat kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Apa nikmat yang paling besar yang kita rasakan sekarang ini? Nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmatul tauhid. Apapun akan kita berikan untuk nikmat ini. Dunia yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, apapun. Demikianlah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka tinggalkan ibu mereka tinggalkan ayah mereka tinggalkan rumah mewah mereka. Berapa harganya 1 meter sekarang di sana, di Mekah? 1 meter tuh bermiliar-miliar 1 meter cuman. Dari dulu memang pusat itu. Mereka tinggalkan rumah mewah mereka tinggalkan kampung halaman mereka untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya. Jangan gadaikan agama ini untuk dunia. Kullun nasi yaghdu. Setiap kita ini sedang jalan menuju akhirat nih. Fabai'un nafsahu. Semua orang sedang jual dirinya. Siapa yang menjualnya kepada Allah, famu'tiquha au mubiquha. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia jual kepada Allah dirinya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Begitu kan kata Allah? Surga untuk dia. Terbebas dia dari neraka. Au mubiqaha, hancur dia ke dalam neraka. Kalau dia jual untuk dunia. Hanya untuk 3 juta, 2 juta dia pakai baju sinterklas. Pakai topi-topi kufar, musyrik. Lah. Yang paling mahal yang kita miliki adalah al-iman, adalah at-tauhid, adalah al-Islam, adalah as-sunnah. Jangan kita gadaikan dengan apapun dan siapapun. Rasulullah tinggalkan putri beliau. Rasulullah tinggalkan enggak putri beliau? Di Makkah. Siapa putri Rasulullah yang Rasulullah tinggalkan di Makkah? Kemudian beliau pergi hijrah sendiri. Zainab. Ya, Zainab. Suaminya Abul As ibn Rabi'. Suami Zainab ini adalah Abul As ibn Rabi'. Nah. Wa ruwiya fihi annahu a'lamul ummati bil halali wal haram. Dan datang pula riwayat disahihkan ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling berilmu di kalangan umatku adalah Mu'adz ibn Jabal. Maksudnya dari sisi halal dan haram, hukum fikih. Dalam permasalahan fikih yang paling berilmunya adalah Mu'adz ibn Jabal. Kalau yang paling berilmu secara mutlak siapa? Siapa? Abdullah bin Abbas. Siapa ajengan paling apa ya? Paling hebat, paling bertakwa. Ajengan, ulama, ustadz, syekh, alim, kiai. Yang paling puncak, yang paling hebat, yang paling berilmunya siapa? Yang paling bertakwanya siapa? Ini setelah para nabi, setelah para rasul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Manusia terbaik itu setelah para nabi dan para rasul siapa?
para sahabat, ya, para sahabat. Nah, dari kalangan para sahabat siapa yang terbaiknya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, khairun nasi qarni, sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, wa kana Abu Bakrin a'lamuna. Abu Bakar adalah yang paling berilmunya di antara kami. Karena itu Rasulullah SAW perintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau mengimami jamaah. Siapa nama Abu Bakar? Siapa? Abdullah ibn Abi Quhafah. Jazakallah khair. Abdullah ibn Uthman Abi Quhafah. Abdullah ibn Uthman Abi Quhafah. Itu nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, wa annahu yuhsyar amamal ulama bi ratwah. Mu'ad ini nanti dibangkitkan di hari kiamat satu langkah di hadapan para ulama yang lain, imamnya para ulama. Wah, ini kita belum baca apa-apa nih. Kita apa namanya? Dipilah-pilah aja lah ya. Enggak mungkin kita baca semua nih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mewasiatkan kepada Mu'ad ibn Jabal untuk bertakwa kepada Allah. Ulama diwasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Jadi jangan merasa dia punya ilmu, jangan merasa dia sudah lama ngaji, nggak mau diwasiatkan jaga ketakwaan kepada Allah. Jangan. Ya, Mu'ad ibn Jabal, ulama besar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khudil Qur'ana min arba'ah. Ambillah oleh kalian Quran itu dari 4 orang. Siapa itu? Ya, siapa? Ibnu Abbas? Enggak, bukan Abdullah bin Abbas. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Siapa lagi? Siapa? Nah, fadhal. Aba Zidan, fadhal Aba Zidan. Ubay bin Ka'ab. Salim maula Hudzaifah. Mu'ad ibn Jabal, satu lagi. Abdullah bin Mas'ud tadi udah. 4 sahabat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khudil Qur'ana min arba'ah. Ambillah oleh kalian Al-Quran itu dari 4 orang. Ubay ibn Ka'ab, Mu'ad ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, dan Salim maula Hudzaifah. Ana yang terlalu cepat atau antum yang terlambat nulis nih? Tertulis semua insyaallah ya. Nah, Mu'ad ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, yang keempat siapa? Salim maula Hudzaifah. Nah. Beliau diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunt. Wahai Mu'ad, jagalah engkau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kau berada. Takwa itu adalah menunaikan hak Allah dan menunaikan hak makhluk. Ada dua yang harus ditunaikan dalam ketakwaan. Yang pertama adalah hak Allah, yang kedua adalah hak makhluk. Enggak lebih juga dari itu. Ketaatan semua perintah Allah yang harus kita tunaikan, semua larangan Allah yang harus kita jauhi itu enggak lebih juga dari dua. Penunaian hak kepada Allah dan penunaian hak kepada makhluk. Kepada Rasul, orang tua, pemerintah, diri sendiri, istri, anak. Jelas ini insyaallah? Baik. Nah, setakwa apapun seorang alim, sesoleh apapun orang soleh, dia mesti jatuh pada maksiat. Ada juga perintah Allah yang tidak dia tunaikan. Ada juga larangan Allah yang dia kerjakan, maksiat. Rasulullah SAW berbicara kepada sahabat yang lain, engkau jangan cela sahabatku, jangan cela Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman dicela. Abdurrahman bin Auf dicela. Jangan kau cela sahabatku. Andaikan engkau memiliki sebesar gunung Uhud emas
dan kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, engkau bikin beribu masjid, beribu ma'had, beribu rumah sakit, gratis semuanya, mencetak hufadzul Quran, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Pahala yang engkau dapatkan tidak lebih andaikan Abdurrahman ibn Auf bersedekah dengan segenggam atau setengah genggam emas. Ini sahabat dengan sahabat berjuta kali lipat tingkatannya. Sahabat dengan sahabat, jangan coba kita bandingkan diri kita dengan sahabat. Jangan kita coba sejajarkan diri kita dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Tidak, nggak bisa. Ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Allah memilih dari sekian banyak keturunan Adam, putra-putri Adam, siapa yang Allah takdirkan hidup di zaman Nabi dan mau membela Nabi. Nahri duna nahrik ya Rasulullah, wa sadri duna sadrik ya Rasulullah. Leherku sebagai tameng untuk lehermu ya Rasulullah, dadaku sebagai tameng untuk dadamu ya Rasulullah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi harus lebih didahulukan oleh kaum mukminin daripada jiwa-jiwa mereka. Nyawa malah. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada nyawa kita. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ibu kita yang melahirkan kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikannya sebagai manusia yang paling dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Nah, nuasil insyaallah. Wayam bagi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Dan tutuplah atau gugurkanlah dosa dengan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tahu setingkat apapun ketakwaan Mu'adz ibn Jabal, mesti beliau pun jatuh pada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan solusi ketika seorang alim, seorang mukmin dia jatuh pada kesalahan, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Gugurkanlah dosa yang kau lakukan dengan amal saleh. Berkata Syekhul Islam, wa yanbaghi an takunal hasanat min jinsis sayyi'at. Hendaknya
amal soleh yang dikerjakan itu dari jenis dosa yang pernah dia lakukan. Kalau memang dulu pernah dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka sekarang berbaktilah. Kalau dulu pernah dia memutus tali silaturahim, sekarang sambunglah. Kalau dulu dia pernah menzalimi harta muslim atau siapapun, banyaklah bersedekah, banyaklah wakaf, banyaklah memberi hadiah kepada saudaranya. Nah, andaikan banyak dosa terucap oleh lisan dia, banyak lakukan amal dengan lisan. Ya. Baik. Nah, sekarang Asy-Syaikh atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Wadzunubu yazulu mujibuha bi asya. Dosa-dosa itu bisa digugurkan dengan beberapa amalan. Yang pertama adalah at-taubah. Yang pertama adalah tobat. Tobat itu ada 5 syarat. Yang pertama al-ikhlas. Ikhlas. Dia tinggalkan maksiat karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena cibiran orang, bukan karena takut polisi, bukan karena takut penyakit, tapi dia tinggalkan maksiat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat ini adalah ibadah. Maka dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak narkoba lagi? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu khamr namanya. Mau yang diminum, mau yang dihisap, mau yang dihirup, mau yang disuntikkan, mau yang diapapun. Proses bagaimana terjadinya mabuk, itu namanya khamr dalam Islam. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu hukumnya haram. Kenapa dia tinggalkan khamr? Karena Allah yang mengharamkan. Ya, oh ya, ini sedikit ya. Kapan seseorang itu berniat karena Allah dalam beramal, ingat, andaikan dasar dia melakukan ibadah tersebut karena ini perintah Allah, karena ini anjuran Allah. Kenapa sholat duha? Karena ini anjuran dari Allah. Kenapa sholat maghrib? Karena ini perintah dari Allah. Pada saat itu dia dikatakan dia berniat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelasin insyaallah. Seseorang dia meninggalkan sesuatu yang dilarang karena Allah. Kenapa enggak minum khamr? Karena Allah larang. Kenapa enggak berkata kotor? Karena Allah larang. Kenapa tidak melakukan ini dan itu? Karena Allah larang. Maka dia tinggalkan itu ibadah. Detik demi detik dia meninggalkan maksiat tersebut, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah. Nah, inilah perbedaannya orang soleh sama orang ghafil. Ibadatul ghafilina 'adah wa 'adatus salihina ibadah. Ibadahnya orang ghafil, orang yang lalai, itu ada rutinitas keseharian aja, nggak ada nilai. Dia sholat 5 waktu di soft pertama malah, tapi nggak ada rasanya. Ya, tidak ada ingin menjadi bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia persembahkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Kayak bel jam 7 masuk kantor, kayak gitu aja. Enggak ada nilai ibadahnya. Ghafil. Wa 'adatus salihina ibadah, dan kebiasaan orang soleh itu adalah ibadah. Makannya, minumnya, futsalnya, joggingnya, ya, semua itu terhitung ibadah. Kenapa? Dia niatkan untuk makan, untuk memperkuat fisik dia, biar bisa ruku sempurna, biar bisa berdiri sempurna dalam sholat,
bisa sujud sempurna, ibadah makannya, istirahat yang cukup, ibadah. Dia perkuat dengan olahraga tubuhnya, ibadah. Ada niatan untuk dia bisa menghambakan diri dia kepada Allah. Ada badan bagus, ya, badannya, ototnya keluar-keluar. Nah, tapi nggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak orang munafik. Di surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau lihat orang-orang munafik itu, lihat bentuk otot mereka, kelihatan tuh. Kau akan terkagum-kagum dengan tubuh mereka, kekar mereka itu. Ya, munafik tapi. Ya. Nah, tidak pernah. Nah, ada orang yang Allah kasih kekuatan fisik, tapi dia nggak pernah sholat, nggak pernah sujud. Ada kakek-kakek sudahlah lumpuh kakinya sebelah, kadang harus pakai angkot, ya. Tapi nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ingat, takbiratul ihram itu jauh lebih afdal daripada beribu sholat sunnah yang antum kerjakan. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu jauh lebih afdal daripada beribu sholat sunnah yang antum kerjakan. Apa sholat sunnah yang paling afdal setelah al-wajibat? Qiyamul lail, afdalus sholati ba'dal maktubah. Qiyamul lail, seutama-utama sholat setelah sholat 5 waktu adalah qiyamul lail. Sholat tahajud, beribu sholat tahajud yang kita lakukan berpuluh tahun gak akan menyetarakan takbiratul ihram yang kita dapatkan di belakang imam. Karena itu kata Rasulullah SAW, idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Apabila sudah terkumandangkan qomat, gak boleh ada sholat apapun lagi kecuali sholat 5 waktu. Sholat sunnah tidak bisa menggantikan sholat wajib berapapun jumlahnya. Sholat sunnah hanya bisa menyempurnakan sholat wajib yang kurang. Gak kurang khusyuk dia misalnya. Disempurnakan dengan sholat sunnah. Saya gak mau sholat subuh masih capek, pegel-pegel. Nanti aja sholat duhanya 10 rakaat. Bisa gak dia ganti kayak gitu? Gak bisa, beribu sekalipun. Ingat, 2 rakaat sunnah fajar khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat subuh. Berkali-kali lipat, jauh lebih besar pahalanya daripada 2 rakaat sunnah. Jelas ini insya Allah. Kenapa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Kata Allah dalam hadits qudsi, tidak ada amalan yang paling aku cintai yang seorang hamba lakukan lebih daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Tidak wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepada dia. Jadi afdalul a'mal al-wajibat. Seutama-utama amal adalah al-wajibat. Sedikit sebentar lagi ya. Ini baru tobat, baru pertama. Tunggu dulu. Tobat yang pertama adalah syaratnya apa? Ikhlas. Yang kedua al-iqla' anidzam, dia meninggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga dia menyesal. Ya, kalau nyesal itu nggak pernah dia cerita-ceritakan. Oh, saya sudah melakukan banyak maksiat kecuali ini, kecuali itu. Kemudian itu kenangan yang indah, nggak pernah dia cerita-ceritakan lagi. Nggak nyesal namanya kalau kayak gitu. Menyesal itu tutup antara dia dengan Allah saja, itu menyesal namanya. Kemudian yang keempat, dia bersungguh-sungguh, azam alla ya'ud. Dia bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi maksiat tersebut. Dia tinggalkan teman yang dengan dia bermaksiat. Kalau misalnya masih bisa kita bergaul dengan mereka dan mengajak mereka ngaji, ngajak mereka sholat, lanjutkan pertemanan. Tapi kalau justru dengan kita bergaul dengan mereka, ngisep lagi, minum lagi, jauh putus pertemanan. Iman jauh lebih berharga daripada pertemanan siapapun dia. Menjauhi tempat di mana dia bermaksiat, menjauhi alat di mana dengan itu dia bermaksiat. Ini bentuk kesungguhan seseorang dalam apa? Bertobat. Jelas ini insyaallah. Kemudian yang terakhir, yang kelima
adalah belum sampai waktu berakhirnya tobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Apabila sudah sakaratul maut, Allah enggak terima. Kayak tobatnya siapa? Fir'aun ya. Karena seperti tobatnya Fir'aun. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Dia nyatakan keislaman. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Di surat Yunus Allah sebutkan itu. Allah enggak terima. Al-an, apakah baru sekarang? Wa qad asaita qablu. Padahal kau pembuat maksiat sebelumnya. Enggak terima. Nah, mungkin jadi baru satu amalan yang menggugurkan dosa. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu, atau mungkin ada pertanyaannya atau enggak ini. Nah, apa hukumnya minum minuman keras tapi si peminum tidak merasa mabuk? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram." Apa-apa yang dikonsumsi, apabila dikonsumsi banyak itu memabukkan, maka setetesnya pun haram. Jelas ini? Apapun apabila dikonsumsi banyak itu baru mabok, ya, setetesnya pun haram. Sehisapnya pun haram. Nah, al-ibrah bukan pada mabok atau enggaknya, tapi pada apa? Haram atau tidaknya benda tersebut. Mau nasihatnya, ana belum bisa meninggalkan musik. Salah satunya mungkin karena ana sering terkena syubhat ustadz yang menghalalkan musik dan sering mengatakan apa yang bisa membuat musik haram jika membawa kebaikan. Kalau mendatangkan kebaikan, Rasulullah sudah bikin konser. Rasulullah sudah bikin acara-acara musik, sandiwara lah. Ada nggak di zaman Rasulullah SAW alat musik? Jangankan di zaman Rasulullah, di zaman Fir'aun keneh geus aya. Di zaman Fir'aun aja udah ada itu, berapa ribu tahun sebelum datang Rasulullah SAW. Alat musik sudah ada. Ya. Rasulullah bisa nggak berdakwah dengan musik? Bisa, banyak yang suara-suaranya bagus di kalangan sahabat. Rasulullah SAW suaranya paling indah. Bisa aja Rasulullah SAW berdakwah dengan musik. Tetapi kenapa tidak dilakukan itu? Karena al-wasilah da'awiyah tauqifiyah. Wasilah dakwah itu tauqifi, datang dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa, bukan ijtihad. Ayo pakai sandiwara, pakai film, bikin film misalnya pakai sandiwara, pas dia bilang saya Fir'aun, mati pada saat itu juga, kemana? Ya. Atau hadis atau ayat dalam Al-Qur'an jelas, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liudilla an sabilillah. Banyak hal, banyak dalil yang mengatakan itu haram. Dan ingat ya, syubhat itu masuk ke dalam hati manusia seperti lembaran tikar, sahlai demi sahlai. Masuk satu, tertulis titik hitam. Kalau ditelan mentah-mentah, enggak dia ingkari. Tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatul sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatul bayda hatta sara qalbain. Hati mana yang menerima fitnah tersebut akan tertitik satu titik hitam dari mata, dari telinga. Ini dari dua sumber aja cuman. Fitnah syubuhat, fitnah syahwat dari dua sebab, mata dan telinga. Ya. Rusaknya, hitamnya hati dari dua sebab, mata dan telinga. Kalau tidak dia ingkari di awal dia mendapatkan syubhat tersebut tertitik titik hitam dalam hati.
Dari awal dia sudah ingkari, tertitik-titik putih dalam hati dia. Hati kemudian menjadi hitam legam seperti bagian bawah tungku. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang mungkar. Enggak tahu lagi, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia membelikan untuk anaknya, untuk istrinya, pakaian-pakaian yang memperlihatkan aurat. Dia enggak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk. Dia sangka memperlihatkan aurat untuk wanita itu adalah baik. Ya. Nah itu kalau orang sudah hatinya hitam legam seperti bagian bawah tungku. Yang satu putih bersih, la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Tidak akan membahayakan dia fitnah apapun selama ada langit dan bumi. Karena dari awal dia sudah mengingkari, enggak boleh hati kita senang walaupun ada maksiat. Walaupun kita tidak melakukan maksiat tersebut di lingkungan kita. Innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di lingkungan kaum muslimin, untuk dia azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Enggak perlu dia melakukan maksiat tersebut. Berjudi, minum khamr, berzina, enggak perlu. Cukup senang saja ada zina, ada judi, ada khamr di lingkungan dia, untuk dia azab di dunia dan di akhirat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi nih ya, Ustaz, enggak apa-apa ya. Saya mau tanya di luar tema. Saya susah sekali untuk istiqomah dan saya kerap tidak khusyuk dalam sholat, dan akhir-akhir ini saya takut akan mati. Pertanyaannya, apakah tanda-tanda ini termasuk orang-orang yang kena sihir? Dan saya pun sering mimpi buruk. Nah, ini nasihat dari Syekh bin Baz, nasihat dari Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i. Kalau misalnya ada gelagat-gelagat was-was, dia ini kena sihir atau kena kemasukan jin, itu harus i'rad. Harus dia berpaling, jangan dipikirin terus. Bisa jadi kena. Ya, harus dia berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dia sibukkan diri dia dengan hal-hal lain. Dia baca Quran, dia berzikir, dia thalabul ilm, belajar seperti ini. Dia kejar kemanapun, di mana ada majelis ilmu dia kejar. Dia sibukkan waktu demi waktu yang Allah kasih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Insyaallah yang seperti ini bukan tanda-tanda dia kena sihir, enggak. Ya, banyak berdoa. Yang memberikan keistiqomahan Allah. Allah jugalah yang memberikan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Perbanyak dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Apa artinya la haul? La haula, apa artinya la haul? Ya Allah, tidak ada yang membuat benteng, batasan antara aku dan dengan kemaksiatan kecuali Engkau ya Allah. Itulah haul. Wala quwwah, tidak ada yang bisa memberikan kekuatan untukku taat kepadamu, sujud, salat, berbakti kepada kedua orang tua kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu makna la haula. Tidak ada pembatas. Dan tidak ada yang memberikan kekuatan, tidak ada pembatas antara aku dengan maksiat, tidak ada yang bisa memberikan kekuatan antara aku dengan ketaatan, kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu makna la haula wala quwwata illa billah. Itu mohon pertolongan dari Allah, itu la haula wala quwwata illa billah. Taib. Jadi banyak dia berdoa, banyak dia berzikir, ya. Kemudian rajinlah untuk belajar ilmu agama. Dengan itu dia bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk dia melangkahkan kakinya ke yang baik dan mempersulit langkah kakinya ke yang buruk. Nah, mungkin ini yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.